bersama Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur kita bisa lagi kembali beribadah dalam ibadah online kita. Dimanapun kita berada, kita percaya lawatan Tuhan, kita percaya jamahan Tuhan akan dinyatakan dalam setiap hati kita. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita bawa korban syukur yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita bawa yang terbaik bagi Allah kita. Karena Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia Allah yang layak dimuliakan. Mari dengan kasih Tuhan, sama-sama kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang kita semua mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memenuhkan setiap rumah-rumah kami Tuhan pada siang hari ini. Kiranya kekuatan hadirat-Mu yang memenuhkan setiap hati kami. Kami datang membawa korban syukur kami Tuhan. Kami rindu menyatakan bahwa Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Kami rindu menyatakan bahwa Engkau Allah yang setia mengasihi hidup kami. Kami mau datang Tuhan Yesus membawa korban syukur yang terbaik di hadapan Tuhan. Siang hari ini Tuhan Yesus kami mau memuji Tuhan. Kami mau bersekutu lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah kami siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini sama-sama kita mau bersuka karena Yesus kita hidup. Kita mau memperkatakan iman kita, sebab Dia Allah kita yang sanggup. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan dengan iman, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, apabila ia jatuh sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangan Yesus, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Dan apabila ia jatuh akan dibiarkan tergeletak, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sambil tepuk tangan sama-sama katakan, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Dengan segenap imanmu nyatikan, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan
Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangannya. Apabila tak sampai terdesak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan Yesus, sekali lagi. Tepuk tangan lebih baik lagi buat Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Sungguh Engkau Allah yang menopang setiap kami. Kami mengucap syukur kalau kami punya Yesus yang hidup. Bapa, hari ini kami mau memperkatakan iman kami mau mendeklarasikan iman kami. Seperti iman Abraham, dikatakan dalam Roma 4 ayat 18-21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan tetap percaya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bahkan dikatakan bahwa Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Boleh sama-sama kita nyanyikan, Kau Yesus Tuhan. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi, karena semua firman-Mu ya dan amin. Semua firman-Mu amin. Hati kami tetap teguh, hatiku tetap teguh dan berharap padamu, dan berharap padamu. Sekalipun tak ada dasar untukku berharap, hatiku tetap teguh dan percaya kepadamu, dan percaya padamu. Sekalipun tak ada dasar, sekalipun tak ada dasar untukku berjalan. Katakan sama-sama, Kau Yesus Tuhan. Kau Yesus
Amin, amin. Ku percaya semua firman-Mu. Amin. Kami percaya dengan segenap hati kami, Tuhan, semua firman-Mu ya dan amin. Kami tenang di dalam Engkau, Tuhan. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. When peace like a river attended
is well with my soul. All is well, all is well with my soul. Oh, we worship. Sebab telah kami lihat perbuatanmu, dan kami rasakan kasih kebaikan-Mu. Kekuatan yang baru Kau sediakan, dan iman yang baru Kau tambahkan. Besarlah Kau Tuhan, dan layaklah dipuji, dimuliakan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kami akan Kau Yesus, kami muliakan Engkau, Allah yang agung dan berkuasa. Besar perbuatan-Mu, ajaib Kau Tuhan. Oh, puji nama-Mu, tiada seperti Mari naikkan pujian-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut.
Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang mendengarkan setiap seruan doa-doa kami. Dan firman berkata Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan tidak jauh saudara. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih Bapa. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu.
Yesus, ku sambut uluran tanganmu. Hadiratmu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Katakan Tuhan, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Mari panggil namanya Yesus, Tuhan. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Mari angkat tanganmu saudara, katakan padanya, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Oh Tuhan, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau Allah yang mendengarkan doa kami. Kau Allah yang menjawab doa. Inilah iman kami Tuhan, percaya kepada firman-Mu, janji-janji-Mu ya Bapa. Oh haleluya. Ya Ralaba, ya Ralaba, Kanalaba, ya Ralaba, Ralaba, Ralaba. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Oh Ralaba, ya Kanalaba, ya Ralaba, ya Ralaba, Ralaba, Ralaba. Mari saudara angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan, katakan, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Yesus Tuhan, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu.
hati ini, kami bawa hidup ini. Yesus, kehendak-Mu terjadilah, yang terbaik kami terima. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, Masyanda. Iralaba, Syanda, Rabaya, Ralaba, Karalaba, ya Ralaba, Maso. Sinalaba, ya Ralaba, Ralaba, ya Ralaba. Ini nyanyian iman kita, saudara. Katakan bersama-sama. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Angkat suaramu, saudara, katakan bersama-sama. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari betapa ku Shalom saudara yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi di dalam ibadah online kita hari ini. Dan bagaimana keadaan saudara? Dan saya berharap saudara dalam keadaan baik-baik. Saya diingatkan satu perkataan, berapa lama lagi? Dan perkataan ini seringkali kita ungkapkan ketika masa kesesakan yang ada di dalam hidup kita. Rasanya ketika kita mengalami kesakitan, mengalami ketidaknyamanan, mengalami satu situasi yang rasanya nggak enak, kita sering mengeluarkan ungkapan seperti ini, berapa lama lagi? Ya, satu ungkapan. Ada juga ungkapan ini bisa dipakai ketika kita mengharapkan sesuatu yang baik. Mungkin, kapan ya aku menikah? Berapa lama lagi? Ya, tetapi hari ini saya ingin kita menyampaikan kepada saudara tentang kata berapa lama lagi dalam situasi yang tidak enak, tidak nyaman. Ya, mungkin contohnya seperti hari-hari yang kita hadapi, bukan saja di Indonesia, tapi hampir di seluruh belahan dunia mengalami pandemi yang cukup berat, dan batasan-batasan yang ada di dalam hidup kita membuat kita tidak nyaman. Bahkan juga mungkin keluarga-keluarga teman yang terjangkit penyakit ini. Lalu ketika kita sekarang ada di situasi ini, maka pernyataan berapa lama lagi sering kita dengar tentang hal ini. Berapa lama lagi aku bisa ke sekolah? Berapa lama lagi aku bisa ibadah lagi di gereja? Berapa lama lagi aku bisa bermain-main keluar? Berapa lama lagi? Dan ini adalah perkataan yang sering kita dengarkan hari-hari ini. Hari yang boleh saya katakan adalah hari di mana masa sukar itu sedang ada. Dan saat masa sukar ada dalam kehidupan kita, biasanya itu juga akan memberikan rasa takut, rasa kecewa, rasa bosan, galau, bahkan juga khawatir untuk langkah-langkah ke depan yang ada. Lalu keluarlah ucapan, berapa lama lagi? Seperti ini. Saya diingatkan tentang satu hal di mana situasi yang saya alami begitu
membuat saya rasanya tidak nyaman, sakit, dan saya mengeluarkan perkataan, berapa lama lagi? Saya ingat waktu itu ketika saya mengandung anak saya dan segera melahirkan. Anak saya ada 2, ya. Dua-duanya adalah pria, dan saya melahirkan secara normal. Jadi ketika anak saya hampir keluar, ya, maka itu kesakitan luar biasa sebagai seorang ibu. Kalau Anda di antara saudara seorang ibu, saudara bisa merasakan bagaimana sakitnya dan tidak nyamannya rasanya. Karena perutnya juga besar, ya, mau tidur juga rasanya terlentang, sesek napasnya, miring salah ke kiri, ke kanan salah. Dan keluarlah ungkapan ini, berapa lama lagi? Kapan anak ini keluar? Karena waktu itu saya tahu ketika anak ini keluar, pasti kesakitan itu akan hilang dan rasa nyaman kembali lagi. Hal ini pernah terjadi juga dalam kehidupan Daud. Ketika Daud ada di masa sukar, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul yang merupakan ayah mertua, bahkan dianggap seperti ayah kandungnya oleh Daud, seperti ayah sendiri, itu ingin membunuh Daud. Daud lari, dan saat itu Daud tidak punya pilihan selain dia menghindar, karena dia tidak mungkin membunuh orang yang diurapi dan orang yang dia cintai. Daud mengungkapkan kata, berapa lama lagi? Ketika Daud juga dikejar oleh anaknya Absalom, anak kandungnya sendiri menginginkan nyawanya, dan Daud menghindar daripada Absalom. Dan saya percaya tidak mudah pada saat itu Daud menghadapi situasi ini. Sebab itu apa yang dituliskan dalam kitab Mazmur 13 ayat 2, Daud mengatakan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Mungkin saat ini situasi saudara ada dalam situasi tidak nyaman. Keuangan saudara, kesehatan saudara, hubungan-hubungan pribadi saudara di dalam keluarga, suami, istri, orang tua, anak, dan mungkin sahabat yang ada. Lalu saudara ada dalam situasi yang gak enak sekali. Berapa lama lagi? Ungkapan ini mungkin sempat terlontar dari mulut saudara. Mari kita belajar dari kehidupan Daud ketika masa kesesakan ada. Daud berseru kepada Tuhan. Daud lari kepada Tuhan. Dan seruan dan lari kepada Tuhan itu kalau kita boleh katakan adalah sebagai satu bentuk doa. Kita juga melihat bagaimana kehidupan Hana ketika masa kesesakan, masa tidak nyaman. Dia mengalami fitnah, dia mengalami hidup yang tertekan karena Penina terus memberikan rasa yang tidak nyaman kepada Hana, terus ngatain Hana dan sebagainya dengan kata-kata yang tidak baik. Akhirnya Hana mengambil keputusan, dia pergi ke bait Allah dan dia mengambil keputusan untuk berdoa, berseru kepada Tuhan dalam kondisi yang tidak nyaman. Hari ini situasi kita mungkin tidak nyaman. Waktu kita berdoa, itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa Tuhan menghendaki kita untuk berdoa? Mari saya ingin mengajak saudara untuk melihat kenapa Tuhan suka kita berdoa. Karena berdoa adalah yang pertama, suatu komunikasi antara kita dengan Allah. Dituliskan dalam Yohanes 1 ayat 12, Matius 6 ayat 9. Tuhan suka berbincang-bincang dengan kita. Saat berdoa adalah saat berbincang-bincang dengan Dia. Kenapa Tuhan menghendaki kita berdoa? Yang kedua, karena doa adalah suatu sikap mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 menuliskan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wow, ternyata waktu kita berdoa, kita menjadi orang yang diberkati. Kenapa Tuhan suka kita berdoa? Yang ketiga, karena doa adalah suatu sikap pernyataan kita agar kehendak Tuhanlah yang terjadi atas hidup kita. Dalam Matius 6 ayat 10,
dituliskan tentang hal ini. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehendak-Mu, dalam doa Bapa kami. Kenapa Tuhan suka kita untuk berdoa? Yang keempat, karena doa adalah suatu sikap mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Mazmur 142 ayat 2 menuliskannya. Mazmur 102 ayat 1 menuliskannya. Kita mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Kalau saudara punya beban yang berat, tempat yang paling enak curhat itu sama Tuhan. Buat saya, tempat saya untuk berlutut berdoa itu adalah tempat di mana saya curhat sama Tuhan. Aman kalau curhat sama Tuhan itu. Bisa menyatakan apa saja yang saudara rasakan. Lalu kenapa Tuhan suka kita untuk berdoa? Yang kelima, karena doa adalah suatu sikap mendekat kepada Tuhan, keintiman. Tahukah saudara, waktu kita mendekat kepada Raja segala raja, Pencipta segalanya, wow, saya sangat percaya apa yang membuat iblis gemetar itu bukan betapa hebatnya kita menyanyi suara keras, lagu-lagu yang paling up to date, ya. Tetapi apa yang membuat iblis gemetar itu adalah ketika kita memiliki keintiman sama Tuhan, dekat dengan Dia. Mazmur 145 ayat 18 menuliskan, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi keintiman adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh Tuhan. Keintiman dengan Dia. Mari bangun keintiman dengan Tuhan melalui doa. Kenapa Tuhan suka kita berdoa? Karena yang keenam, doa adalah suatu seruan di dalam kesesakan. Mazmur 107 ayat 28 sampai 30 menuliskannya. Bahkan Roma 8 ayat 26 menuliskan bahwa kita itu waktu mulai berdoa di dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa roh, kita sedang menyampaikan keluhan kita yang tidak terucapkan mulut kita. Waktu kondisi keadaan kita begitu menekan kita, pernahkah saudara mengalami satu situasi di mana saudara sudah tidak bisa lagi berdoa di dalam bahasa-bahasa akal budi? Karena begitu tertekan, mungkin tekanannya adalah karena ketakutan, karena kesedihan, karena putus pengharapan. Nah, waktu kita mulai berdoa di dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa surgawi, bahasa roh, saudara seperti sesuatu yang diangkat dari beban yang terangkat dalam hidup kita. Saudara nggak bisa ungkapkan, tapi Roh Kudus mengungkapkan kepada Bapa di surga. Kenapa Tuhan suka kita berdoa? Ternyata doa adalah suatu sikap berjaga-jaga. Waktu saudara berdoa, saudara sedang berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap apa? Situasi keadaan yang ada. Yesus menasihatkan murid-muridnya yang dituliskan dalam Lukas 22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berarti Tuhan suka kita berdoa. Tetapi ada doa-doa juga yang mungkin seringkali Tuhan tidak mendengarnya. Kenapa? Yakobus 4 ayat 3 mengatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Wow, ternyata ada orang juga yang berdoa tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena cuma ingin memuaskan diri sendiri. Kalau mungkin waktu kita baru kenal Tuhan, kita baru percaya, menjadi orang percaya, kita bisa berdoa, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan biarlah aku menjadi sehat dan sebagainya. Tidak ada salah yang berdoa seperti itu. Tapi ketika kita mulai bertumbuh, maka cara berdoa kita akan berubah. Mari kita lihat di ayat selanjutnya apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Rahasia doa yang didengar atau dijawab oleh Tuhan. Ternyata saya menemukannya di dalam Yohanes 15 ayat 16.
Mari, saya ajak saudara membaca ayat ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Artinya Tuhan memberikan. Ternyata ini loh, rahasianya ada di sini, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Rahasianya, doa yang berkenan di hati Tuhan adalah doa dari orang yang menghasilkan buah. Kenapa menghasilkan buah? Kenapa Tuhan berbicara mengenai buah? Ternyata buah adalah sebuah tanda daripada kedewasaan sebuah pohon. Tanda bahwa pohon tersebut memiliki pertumbuhan yang benar dan sehat. Kalau saudara menanam pohon, saya suka menanam pohon. Di rumah saya tanam pohon macam-macam. Saya suka pohon buah. Ada pohon jambu, ada pohon kedondong, ada pohon pisang, ada pohon pepaya, ya, dan saya menikmati, dan itu organik gitu loh. Apa yang saya harapkan dari pohon yang saya tanam itu? Tentu buahnya. Ada satu pohon yang bandel sekali, bertahun-tahun saya tanam. Mungkin saudara tahu Jamaican jambu Jamaika itu, dari biji saya tanam. Pohonnya udah besar, tapi nggak pernah ada buahnya. Saya sampai bilang ditebang aja ini daripada menu-menuin halaman. Nah, kita mengharapkan buah. Saya mengharapkan buah dari pohon yang saya tanam. Ternyata buah ini berbicara tentang kedewasaan, bicara tentang pertumbuhan yang benar. Lalu mari saya ajak saudara untuk melihat bagaimana kehidupan pribadi kita. Kalau saudara memiliki anak-anak, sama seperti saya, ketika anak-anak masih kecil, saya beri makanan yang sehat. Kadang-kadang mereka nggak enak mami makanannya, dan anak-anak menolak gitu ya. Tapi saya tahu itu makanan yang sehat, dan saya akan paksa mereka untuk makan. Lalu saya akan melihat anak-anak mulai bertumbuh. Dan itulah yang menjadi sukacita seorang ibu ketika melihat anaknya bertumbuh. Begitu juga seorang petani. Petani ketika menanamkan benih, bibit dari satu jenis pohon buah, maka dia akan mengharapkan buah yang ada. Lalu hal yang lain adalah bagaimana kita mengenali seseorang itu sudah dewasa atau tidak. Ternyata buah menjadi tanda dari kedewasaan seseorang. Mungkin kita bisa juga tidak bisa membedakan antara buah pohon A, B, C, D. Tapi nanti saatnya ketika buah itu muncul, kita tahu, oh ternyata ini pohon rambutan. Ternyata ini pohon mangga. Ternyata ini pohon jambu, ya. Kita lihat buahnya. Nah, apa yang dituliskan di dalam Matius 7 ayat 20 mengatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Daun bisa membuat kita bingung, tapi buah tidak mungkin. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat juga tentang pertumbuhan rohani. Saya suka mendengar dari orang-orang, wah saya itu kalau di sana itu, saya tuh rohaninya bertumbuh. Saya lebih bertumbuh kalau saya nggak usah ada di dalam satu naungan gereja. Karena saya bisa dengar khotbah macam-macam. Orang seringkali memiliki kesalahan-pengertian tentang pertumbuhan. Mereka berpikir bahwa yang namanya bertumbuh adalah ketika mendengar begitu banyak dan ragam khotbah yang luar biasa. Begitu banyak pengajaran yang luar biasa. Bukan berarti salah saudara mendengarkan khotbah-khotbah yang penuh urapan itu. Bukan khotbahnya yang salah, tapi pengertian kita seringkali salah. Ternyata pertumbuhan rohani diukur bukan dari berapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan,
atau membaca, sekalipun itu adalah sesuatu yang sangat penting. Maksud saya bukan berarti kita tidak membaca firman Tuhan atau mendengarkannya, tetapi maksud saya adalah ukuran daripada pertumbuhan rohani seseorang diukur dari buahnya yang harus dilihat. Doa yang penuh kuasa adalah doa yang berkenan di hati Tuhan, doa yang dinaikkan oleh orang yang dewasa secara rohani dan terlihat dari buahnya. Buah yang dimaksudkan di sini adalah buah dalam kehidupan setiap kita. Tuhan melihat buah. Yang pertama, buah pertobatan. Apa yang dituliskan di dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Berapa lama saudara bertobat, lalu saudara tidak pernah berubah? Dengan alasan, ya memang orang tuaku, keturunan orang tuaku suka marah, ya aku jadi suka marah. Ya memang keturunan keluargaku gampang tersinggung. Aku dari suku A, suku B, suku C. Yang kamu tahu nggak, aku nih galak sekali. Nah, saya mau katakan setelah kita lahir baru, maka hidup kita harus hidup di dalam pertobatan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita hidup di dalam pertobatan. Pertobatan itu bukan berarti cuma satu kali ketika kita diselamatkan saja, tapi tiap hari, karena pertobatan juga merupakan satu bukti bahwa kita tidak ingin melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hasilkanlah buah pertobatan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Tuhan melihat buah kebajikan rohani. Buah-buah kebajikan rohani. Apa yang dituliskan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah, karena buah berbicara tentang dampak daripada hidup kita. Apa yang dituliskan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini berbicara karakter Kristus. Harusnya orang Kristen ketika bertobat, dia harus bertumbuh. Dan untuk bertumbuh tentu akan dilihat dari buah, yaitu karakternya. Semakin hari, semakin menjadi seperti Kristus. Yang ketiga, apa yang Tuhan lihat dari hidup kita? Buah. Buah apa? Buah jiwa-jiwa. Ketika kita semakin dewasa di dalam Tuhan, maka apa yang menjadi kerinduan kita adalah berusaha membawa orang pada Kristus untuk mengenal Tuhan. Salah satu ciri orang yang memiliki kerohanian yang dewasa itu selalu rindu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Roma 1 ayat 13. Ukuran daripada pertumbuhan rohani seseorang tidak dapat diukur berapa lamanya dia mengikut Tuhan, tetapi seberapa hausnya dia mau bertobat dan mau menghasilkan buah kebajikan dan juga mau membawa jiwa-jiwa. Seberapa hausnya dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah? Kalau kita katakan bahwa doa yang berkenan di hati Tuhan itu doa yang dinaikkan oleh orang yang menghasilkan buah dalam kehidupannya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah? Mari saya ingin mengajak saudara kita belajar dari kitab Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai ke 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya ingin kita belajar dari ayat yang ketiga tentang pertumbuhan dan menghasilkan buah. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak saudara untuk melihat prinsip pertumbuhan sebuah pohon yang baik, yang sehat, yang menghasilkan buah. Dimulai daripada akar. Kalau akarnya kuat, akarnya sehat, maka yang kedua, dia akan bertumbuh sehat. Kalau dia bertumbuh sehat, maka yang ketiga,
pasti ada hasilnya. Berbuah lebat. Ya, buahnya lebat. Mari kita lihat tentang ayat yang kedua ini. Di sini dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau dikatakan di tepi, ini berbicara tentang posisi, letak, lokasi. Pohon itu tidak akan bisa bertumbuh kalau dia tidak tertanam. Pohon itu harus tertanam. Dan lihat lokasinya, di tepi aliran air. Kalau saya boleh katakan hal ini adalah di tepi aliran air ini adalah lingkungan, komunitas. Yang pertama, saudara harus tertanam di dalam local church. Gereja di tempat di mana saudara bisa bertumbuh. Dapatkah saudara bayangkan kalau ada pohon baru mulai keluar tunas, dicabut lagi, pindahin, tanam lagi, baru mulai keluar tunas lagi, cabut lagi, pindahin lagi, baru keluar lagi, cabut lagi, pindahin lagi. Lama-lama pohonnya mati. Demikian dalam kehidupan rohani kita. Tertanamlah di dalam gereja lokal di mana Tuhan tempatkan saudara. Setia. Kalau dalam ayat ini kita baca tidak ada ditulis di sini pohonnya pindah-pindah. Pohonnya tuh tetap di tepi aliran sungai. Dan lingkungan yang ada sangat penting, tertanam di dalam local church. Lalu yang kedua adalah komunitas. Teman-teman, saudara-saudara, sahabat yang ada di sekitar saudara, itu adalah orang-orang yang akan menjadi seperti aliran air. Karena ayat pertama tadi dikatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau lingkungan teman-teman saudara, nasihat-nasihatnya itu bukan dari firman Tuhan, dari nasihat motivator A, B, C, D. Saya mau katakan bahwa itu bukan sesuatu yang jelek, tetapi itu juga bukan sesuatu yang akan membuat saudara hidup seperti di tepi aliran sungai. Ini satu prinsip yang Tuhan berikan, aliran sungai, lokasi di tepi dekat aliran sungai. Artinya teman, saudara, sahabat, komunitas saudara itu membangun, nasihat-nasihatnya membangun. Hari-hari seperti saat ini kita perlu komunitas, kita perlu teman-teman, kita perlu orang-orang yang memberi kata-kata semangat. Kalau teman-teman yang sedikit-sedikit ngomongnya gosip, mencemooh, ya mungkin ya nggak apa-apa dong Bu, dia kan orang Kristen juga. Saya katakan tidak semua orang Kristen memiliki aliran sungai. Apa yang dimaksudkan aliran sungai di sini? Aliran air yang ada di sungai. Yang pertama adalah firman Tuhan. Tentu secara pribadi saudara harus setia baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah seperti air yang menyegarkan. Firman Tuhan itu selalu memberikan kekuatan kepada kita. Kalau saudara nggak pernah baca, dari mana saudara bisa tahu janji-janji Tuhan? Dari mana saudara bisa segar? Firman Tuhan itu, saya pribadi, saya selalu baca Alkitab. Kami punya tuntunan dari Bread of Life atau BOL dari 365 hari yang artinya tiap hari harus baca. Ngerti nggak ngerti, tapi saya percaya Roh Kudus seperti yang saya alami, itu selalu menuntun saya. Dan bertahun-tahun saya membaca, tetapi tidak pernah Tuhan itu bicara hal yang sama, sesuai dengan kebutuhan saya pada hari dan saat itu juga. Jadi aliran sungai itu, mungkin juga firman Tuhan yang keluar dari pemimpin atau gembala saudara, atau sahabat-sahabat, teman-teman, komunitas yang ada, teman-teman di cell group atau kul yang ada, adalah komunitas di tepi aliran sungai yang penuh dengan firman. Lalu aliran air yang ada di sungai yang kedua juga bisa dimengerti sebagai Roh Kudus. Roh Kudus itu salah satu lambangnya adalah seperti air yang membersihkan. Yehezkiel pasal 37 menuliskannya. Saudara baca dalam ayat yang ke-25 sampai 30, saudara akan menemukan bagaimana Roh Kudus seperti aliran air. Roh Kudus itu membersihkan kita.
Roh Kudus itu menyegarkan. Dan setiap kita membutuhkan air. Pohon yang subur, yang sehat, itu akarnya pasti menghirup airnya cukup untuk pertumbuhan yang ada. Jadi miliki Roh Kudus ada bersama kita. Penuhi hidup saudara dan minta setiap saat untuk terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena dia adalah harta yang Tuhan berikan untuk kita. Kalau saya katakan harta adalah sesuatu yang sangat berharga. Miliki itu. Dan saya percaya kalau saudara di tepi aliran sungai, teman-teman saudara, komunitas, gereja, keluarga, itu yang akan merupakan faktor-faktor yang akan membuat pohon kehidupan kita bertumbuh. Dan di sini dikatakan bahwa pohon ini bertumbuh. Kenapa? Karena bisa dilihat daunnya tidak layu. Dan dia menghasilkan buah. Dan apa yang luar biasa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Doa yang berkenan di hati Tuhan adalah doa daripada orang yang menghasilkan buah. Karena buah bukti daripada kedewasaan kita. Buah tidak dapat dipungkiri. Kalau akarnya jelek, maka buahnya pun juga akan jelek. Pertumbuhannya, daun-daunnya pun jelek. Kalau akarnya bagus, karena ada di tepi aliran sungai, ada di lingkungan komunitas yang baik, tertanam di local church, di gereja lokal yang benar, yang memberi makan pada saudara, ada gembala, ada teman, sahabat yang membuat saudara akan bertumbuh, maka saudara akan bertumbuh. Hasilnya lebat. Dan pada akhirnya saya percaya ketika kita mulai mengungkapkan kata berapa lama lagi Tuhan, maka kita mengerti apa yang kita harus lakukan. Hari ini kalau saudara ada di dalam kesesakan, saudara ada dalam satu situasi yang mungkin buat saudara tidak nyaman, karena kondisi kita hari-hari ini, kita harus akui dengan perekonomian, dengan kehidupan sosial, dengan keadaan di sekitar kita akibat dari pandemi ini tentu membuat kita tidak nyaman. Tapi bukan alasan bagi setiap anak Tuhan untuk mengalami kehancuran. Karena kita bisa berdoa, dan untuk doa kita berkuasa dan benar di hadapan Tuhan. Hasilkanlah buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini ada di antara saudara mungkin sedang mengucapkan perkataan ini, berapa lama lagi? Berapa lama lagi Tuhan keadaan ini? Saya ingin berdoa untuk saudara. Tahukah saudara, kalau Tuhan izinkan situasi ini terjadi kepada kita, bukan karena Tuhan ingin kita hancur, tapi mari kita lari kepada Dia. Miliki kehidupan doa. Doa yang berkenan di hati Tuhan adalah doa yang penuh kuasa. Saya ingin mengajak saudara untuk sesaat pejamkan mata saudara. Dimanapun saudara berada saat ini, hadirat Tuhan ada di tempat di mana engkau berada. Kalau engkau berkata, aku sudah tidak tahan lagi, Dia hadir. Dan Dia menjamah setiap pribadi saudara saat ini. Mari berdoa bersama saya. Kalaupun di waktu-waktu yang lalu engkau sempat mungkin grumbling, ngedumel, protes sama Tuhan, mari berdamai dengan Dia. Tuhan, ampuni aku. Nggak ada kata mengucap syukur dari mulutku. Ampuni aku bertobat. Oh, pertobatan itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita terus bertanya berapa lama lagi Tuhan, maka apa yang terjadi dalam hidup kita? Tidak ada kata-kata ucapan syukur. Orang-orang yang dewasa secara rohani, dia menghasilkan buah, dan hidupnya akan penuh dengan ucapan syukur. Bersukacitalah senantiasa, dan tetaplah berdoa. Mari datang kepada Dia.
Tuhan, ini hidupku. Ampuni aku kalau aku tidak mengucap syukur dengan keadaan yang ada. Lalu doa yang kedua, hampiri dia. Mengatakan, ajari aku untuk berdoa. Dan saat ini saya percaya Roh Kudus ada bersama dengan kita. Karena dia adalah pribadi Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang, keadaan, dan waktu. Itu sebabnya kita mempercayai dia hadir dan dia menjamah setiap hati. Kalau saudara berkata, aku mau terus berdoa tapi aku susah. Tetapi saya ingin menawarkan kepada setiap saudara untuk dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh doa. Ketika kita dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus, maka hal pertama yang ada dalam hidup kita adalah kita selalu ingin berdoa. Oh, buka hati saudara dan katakan, Roh Kudus, penuhi aku dengan Roh-Mu. Dan Engkau yang akan menolong aku untuk terus berdoa. Berdoa yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang ketiga, kalau ada di antara saudara berkata, Tuhan, ampuni aku. Sekian lama aku menjadi orang Kristen, menjadi anak-Mu. Aku tidak pernah menghasilkan buah. Nggak ada lagi buah sukacita, damai sejahtera, buah kebaikan, buah kebenaran dalam hidupku. Tidak ada lagi. Karena aku begitu khawatir dengan keadaan ini. Sehingga kesabaranku hilang. Tidak ada lagi buah kemurahan, tidak ada lagi buah kebaikan, tidak ada lagi buah kesetiaan dalam hidupku. Tidak ada lagi buah kelemah lembutan dalam hidupku. Tidak ada lagi buah penguasaan diri dalam hidupku. Ampuni aku Tuhan. Tolong aku Roh Kudus untuk menghasilkan buah itu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap tangan yang terangkat. Dan saat mereka mengangkat tangan, maka tangan-Mu akan turun menumpangkan tangan atas mereka dan memampukan mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang indah dan selanjutnya akan semakin indah karena aku berjalan bersama Engkau. Karena kami berjalan bersama Engkau. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami di lembah yang kelam. Tangan-Mu yang kuat memegang kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami di padang gurun yang kering. Kami hanya melewati. Dan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati saudara. Selamat bertumbuh di dalam Yesus. Haleluya, saudara, kita telah menyembah memuji Tuhan, diberkati dengan kebenaran firman-Nya, dan kita telah berdoa, dan saya yakin doa saudara dijawab oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Semua siapkan roti dan juga anggur atau teh, apapun juga, dan saudara berkumpul di ruangan saudara. Mari kita fokus sebentar mengingat kebaikan Tuhan, ya, mengingat kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Saudara mungkin bertanya, apa kasih itu? Dan definisi kasih jelas dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Ya, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kita. Haleluya. Umat Israel di perjanjian lama tidak akan mampu mengasihi Tuhan. Padahal Tuhan memberikan perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu. Mereka gagal. Mengapa? Karena tidak akan pernah mampu kalau mereka mau melakukan dengan kekuatan mereka sendiri. Ya, di kitab Ulangan, di kitab Imamat, bahkan orang tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Barang siapa mau mendekat, dia akan mati. Saudara. Di perjanjian baru, sang kasih itulah yang telah datang. Ini anugerah Allah untuk kita. Ya, di dalam anugerahnya, maka kita semua hari ini bisa merespons kasih yang besar.
Karena Dia telah mengasihi kita lebih dahulu. Sehingga hari ini kita bisa datang adanya dengan keberdosaan, kelemahan, segala sesuatu. Tapi mari datang, Dia akan mengampuni kita, Dia akan menolong kita, membebaskan kita, Dia akan menyembuhkan, memulihkan kita, Dia akan memberkati kita, bahkan di dalam perjamuan kudus ini. Saudara, firman Tuhan berbicara untuk perjamuan kudus ini supaya Paulus berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara mereka kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Apa artinya? Hari ini biarlah kita mengakui tubuh Kristus. Mengakui korban, kematian, penderitaan, penebusan Yesus. Dia satu-satunya juru selamat. Dia satu-satunya penebus. Dia satu-satunya Tuhan. Dan kita diperkenan oleh Dia. Mari kita mengakui tubuh Kristus. Berbicara tentang saudara seiman. Biarlah jangan ada yang marah. Jangan ada yang dendam. Jangan ada yang simpan dosa gak dibereskan. Bereskan semuanya. Supaya kita layak datang sama-sama di hadapan Tuhan, karena Dia mengasihi saudara dan mengasihi keluarga kita, bahkan keluarga rohani kita. Saudara, mari kita siap dan angkat roti sama-sama ya yang sudah ada. Mari kita bangkit berdiri. Oh haleluya. Angkat roti tinggi. Katakan terima kasih Tuhan. Semuanya mengucap syukur. Sekarang silakan berdoa, Tuhan, bersihkan kami, ampuni kami, layakkan kami. Kami mau Tuhan mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Kami tahu hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih. Yuk kita angkat roti ini. Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Katakan amin. Haleluya. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah makan, Ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Katakan terima kasih sama Tuhan. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih untuk keselamatan, untuk penebusan, untuk pengudusan, dan untuk keselamatan yang kekal, bahkan hidup berkemenangan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau baik. Engkau luar biasa. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya, katakan haleluya. Tuhan Yesus hidup.
terpujilah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa dan terima berkat Tuhan hari ini. Memberkati setiap persembahan anak-anakmu yang dibawa sebagai korban syukur. Persepuluhan Tuhan lipat gandakan untuk pekerjaan penuaian yang besar. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Dan sekarang kekasih Tuhan, berkat Allah yang seutuhnya dari Bapa yang mengasihi kita, di dalam Putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita dengan anugerah yang ajaib dan persekutuan dengan Roh Kudusnya menyertai kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Katakan Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Semua kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu.